Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Tetap semangat dalam aktivitas dan enjoy. Video kali ini saya akan menceritakan tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Izinkan pertama kali saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Jiko Tony Namapatini. Saya dari kelas 12 Jiwa. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Sehari setelah peristiwa tersebut, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diganti oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan atau meraih kemerdekaan Indonesia tersebut dan keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan kedua kalinya bom atom di kota Nagasaki dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang dari Indonesia. Jepang menyerah pada Sekutu secara resmi pada tanggal 14 Agustus 1945, dan pada saat itu para tokoh perjuang kemerdekaan Indonesia memanfaatkan kondisi tersebut untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Para tokoh Indonesia seperti Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widodiningrat berangkat ke Dalat, Saigon, Vietnam untuk menemui Marsekal Tauci. Para tokoh berjuang kemerdekaan Indonesia melakukan persiapan kemerdekaan. Para tokoh berjuang dan rakyat Indonesia menginginkan bahwa kemerdekaan yang diraih bukan hadiah dari Jepang, melainkan dari perjuangan rakyat Indonesia tersendiri. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Fatmawati dan Guntur, anak dari Soekarno-Hatta, dibawa ke Rengasdengklok Club untuk menghindari bujukan atau pengaruhan dari Jepang untuk mempengaruhi Soekarno dan Muhammad Hatta membatalkan rencana proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo melakukan perundingan dan berusaha membujuk golongan muda untuk tidak tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau setuju bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera diselenggarakan di Jakarta. Perundingan mengenai naskah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di Rumah Laksana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh para tokoh pemuda yaitu Soekarni, B. Hadiah, Sudiro, dan Said Malik. Setelah selesai merumuskan teks proklamasi, disepakati oleh para golongan muda dan golongan tua. Naskah tersebut diketik oleh Said Malik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta dan atas nama seluruh bangsa Indonesia. Pada rencana awal, pelaksanaan pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, dalam segala pemikiran atau pertimbangan dari tokoh-tokoh kemerdekaan Republik Indonesia dengan alasan ketertiban dan keamanan, akhirnya diputuskan untuk dilaksanakan di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta yang merupakan kediaman Insinyur Soekarno. Perundingan dalam menyusun teks proklamasi dilakukan oleh tokoh-tokoh golongan tua dan golongan muda, berlangsung pada pukul 02.00 sampai 04.00 WIB dan dilaksanakan di Rumah
Laksana Maedan. Susunan teks proklamasi ditulis dengan tangan Insinyur Soekarno tersendiri, yaitu kemudian ditandatanganin oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh proklamasi, diketik oleh Said Tumeli. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus di rumah Insinyur Soekarno, tepatnya pada pukul 10 WIB. Peristiwa pembacaan teks proklamasi ini dihadiri oleh Suwirjo Wilopo, Gafar, Brigodi Digo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai dengan pembacaan teks dan disambut dengan pidato Insinyur Soekarno serta sambutan dari Wiryo Suwiryo dan Dr. Muwardi yang pada saat itu menjabat sebagai wali kota. Pada awalnya petugas pengibaran bendera adalah Trimurti, namun ia menolak karena menurutnya petugas pengibar bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit Tentara Republik Indonesia yang pada saat itu hanya sedikit prajurit tersebut. Pengibaran bendera akhirnya diputuskan untuk dilakukan oleh Latif, Hendra Diningrat, dan Soehon. Bendera Saksa kamera putih dijahit oleh tangan Fatmawati tersendiri, yaitu istri dari Soekarno. Pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia. Hingga saat ini bendera yang dijahit oleh Fatmawati ini masih disimpan di Museum Tugu Monas sebagai bukti sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah peristiwa pembacaan teks proklamasi tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengambil keputusan untuk menetapkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan memutuskan juga bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Demikian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Maaf kata bila ada kata yang berbelit atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi.